Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irfani Nafis Mumtaz dengan NIM 12220800072 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume dari video yang telah diberikan beserta contoh dari logical fallacy atau kesalahan berpikir dan overthinking yang pernah saya alami. Untuk video pertama membahas mengenai salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen atau tanggapan kita tidak relevan dengan topik argumen. Kesalahan ini bisa terjadi jika kita membiarkan perasaan pribadi mempengaruhi proses berpikir. Terdapat 4 kesalahan logika. Yang pertama ada ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Yang kedua, jika kita hanya fokus bukan pada inti argumen tetapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Yang ketiga, jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Yang keempat, jika kita hanya fokus hanya pada pendapat mayoritas saja. Untuk video kedua, membahas mengenai logika meloncat atau lompatan logika. Ini terjadi ketika seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa melihat premis yang cukup. Terdapat 4 jenis kesalahan dalam lompatan logika. Yang pertama, menganggap karena A terjadi sebelum B, pasti A yang menyebabkan B. Kesalahan kedua adalah membesar-besarkan dampak. Ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ketiga adalah menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Untuk kesalahan yang keempat, terdapat menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada dua situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama, kita menyatakan sesuatu yang salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Yang kedua, sebaliknya kita menyatakan sesuatu yang benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Video ketiga membahas mengenai kritis membaca berita. Berita mungkin bisa digolongkan sebagai kebutuhan pokok di negara demokratis seperti Indonesia, tapi kita tidak bisa percaya isi berita begitu saja. Karena ada dua hal. Yang pertama, si penulis bisa saja melakukan kesalahan. Yang kedua, maraknya persaingan media online. Ada 9 langkah yang dapat kita lakukan agar kita yakin apakah sebuah berita bisa dapat dipercaya atau tidak. Untuk langkah pertama, periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Yang keempat, periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas. Yang kelima, waspadai waktu penayangan berita. Yang keenam, waspadai kutipan dalam sebuah berita. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Yang kedelapan, cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Dan yang kesembilan, bandingkan berita di media satu dengan yang lainnya. Video keempat membahas mengenai kritis membaca hasil. Artikel hasil penelitian perlu dikritisi karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan pembaca menjadi mudah percaya. Tetapi tidak semua penelitian layak dipercaya. Bisa jadi metodenya tidak tepat, begitu pula dengan artikel sains. Kadang si peneliti maksudnya A tapi artikelnya menulis B. Akhirnya pembaca menjadi salah paham. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita lontarkan sebelum membaca artikel sains. Yang pertama, apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional? Yang kedua, apakah peneliti yang disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya? Yang ketiga, jika penelitiannya membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup kuat? Yang keempat, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apakah kita sudah yakin ia bukan sekedar korelasi? Yang kelima, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Yang keenam, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Dan yang terakhir, apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian lain? Video kelima membahas mengenai logical fallacy atau kesalahan dalam berpikir. Logical fallacy memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, dapat diterapkan pada argumen atau interpretasi argumen. Yang ketiga, memiliki kesan menipu. Contoh dari logical fallacy adalah argumen yang mengaitkan dua hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan sebab akibat.
Misalnya, mengatakan bahwa karena Hitler memiliki kumis, maka memiliki kumis akan membuat seseorang menjadi seorang diktator. Salah satu jenis logika fallacy adalah generalisasi yang tidak memadai, di mana kesimpulan diambil berdasarkan sampel yang tidak mewakili populasi dengan baik. Logika fallacy seringkali mencampur antara kolerasi, hubungan statistik dengan sebab akibat. Hanya karena dua hal memiliki korelasi, tidak berarti satu hal menyebabkan yang lain. Kemampuan untuk mengidentifikasi logika fallacy penting dalam berpikir kritis, terutama dalam konteks politik dan dalam pengambilan keputusan yang penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Berpikir kritis dan mampu mengidentifikasi logika fallacy sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, baik dalam keputusan sehari-hari maupun keputusan besar yang dapat mempengaruhi negara dan masyarakat. Pendidikan tentang logika fallacy dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih cerdas dan kritis dalam menyaring informasi, sehingga mereka tidak mudah tertipu oleh argumen yang salah secara logika. Video ke-6 membahas mengenai kenali dirimu, kurangi overthinkingmu. Istilah psikologi sensasi adalah semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera kita. Sedangkan persepsi bagaimana kita memberi makna pada sensasi. Jika pikiran kita sinkron dengan realita, kita dapat memberi makna dan konteks dengan benar dan sehat. Sebaiknya, jika kondisi di mana pikiran tidak sinkron dengan realita membuat kita memberi makna yang salah dan kurang tepat, yang akhirnya menimbulkan negative thinking. Terdapat 3 pola dalam negative thinking. Pola yang pertama yaitu pola serba pukul rata. Pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat kejadian tersebut menjadi tolak ukur kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup. Pola yang kedua adalah pola yang langsung lompat kepada kesimpulan. Pola ini biasanya berasal dari membuat asumsi yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga yaitu pola menyalahkan. Video ke-7 membahas 6 sesat pikir yang sering terjadi. Yang pertama ada hasty generalization atau generalisasi cepat. Ini terjadi ketika seseorang mencoba mengambil kesimpulan umum berdasarkan contoh-contoh kecil yang mungkin tidak mewakili keseluruhan. Yang kedua ada circular reasoning atau pemikiran berputar-putar. Ini terjadi ketika seseorang mengambil kesimpulan dengan mengulang-ulang argumen yang sama dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga terdapat slippery slope atau menurun ke jurang berbahaya. Ini terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa satu langkah dalam suatu kejadian akan mengarah pada langkah-langkah lain yang panjang dan berdampak besar. Yang keempat ada strawman atau orang-orangan sawah. Ini terjadi ketika seseorang menciptakan argumen palsu yang tidak pernah disampaikan oleh lawan debatnya, lalu menyerang argumen palsu tersebut untuk mengesankan bahwa mereka telah mengalahkan lawan debatnya. Yang kelima ada ad hominem atau menyerang karakter. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan debat daripada menghadapi argumen yang disampaikan oleh mereka. Yang keenam ada false dictomy atau diktomi palsu. Ini terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa hanya ada 2 pilihan dalam satu argumen, padahal sebenarnya ada banyak alternatif yang belum dipertimbangkan. Di sini saya akan memberikan contoh dari salah pikir. Yang pertama, banyak laki-laki yang menganggap bahwa semua wanita tidak pandai mengemudi hanya karena pernah melihat beberapa wanita yang mengemudi dengan buruk. Itu contoh dari hasty generalization. Yang kedua, seorang penulis mengusulkan agar lebih banyak buku ditulis oleh penulis wanita, tetapi kritikus mengatakan bahwa penulis tersebut ingin menghilangkan buku yang ditulis oleh penulis pria. Padahal penulis tersebut tidak pernah mengatakan hal tersebut dan kritikus tersebut telah menciptakan strawman. Yang ketiga, seorang penggemar mengatakan bahwa film tersebut adalah film yang bagus karena dia menyukai film tersebut. Namun, kesimpulan bahwa film tersebut adalah film yang bagus didasarkan pada premis yang sama, yaitu bahwa dia menyukai film tersebut, maksudnya itu adalah contoh dari circular reasoning. Untuk overthinking yang sedang saya alami atau pernah saya alami, biasanya berkaitan dengan akademik, yaitu biasanya seperti takut nilai jelek, takut tidak lulus mata kuliah tertentu, takut IPS tidak memadai dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.